keluarga yang bermanfaat untuk kita yang masih anak, yang mau mendoakan. Kalau pasangan itu tengok pasangannya. Kalau dia masih muda, menikahnya balik itu. Tapi kalau nak mendoakan pasangan bagi doa bagilah. Tengok pasangannya. Kalau dia udah tua, mungkin nak mau menikah lagi, masih berdoa dia untuk mendiang suaminya, masih berdoa untuk mendiang istrinya. Tapi kalau pasangannya ditinggalkan masih muda, menikahnya balik, sekian persen mungkin hendak mendoakan pasangan yang telah mati. Kalau anak, ini harus kita gambarkan hari ini. Mati pun kita nanti anak masih mendoakan kita, memberikan fadilah-fadilah sedekahnya sampai ke kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hayya bina nashkuru ilallah ta'ala allazi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa sihatan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal masjid al-huda. Thumma salatan wa salaman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad amalana minaz zulumati ila nur wa ila siratal mustaqim, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim. Ayah bunda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ala kulli hal, di setiap keadaan kita. Apapun keadaan kita hari ini, puji Allah. Sedang sakit, puji Allah. Sedang sehat, puji Allah. Tidak ada waktu, tidak ada suatu tempat keadaan pun tidak memuji Allah. Inilah orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Tidak hanya ketika mendapat nikmat saja, tidak hanya banyak penjualan dagangannya saja, tidak hanya banyak harga buah sawitnya naik, dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi ketika dia sakit, ketika dia diuji oleh Allah, pujian selalu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis Rasul tentang memuji Allah ala kulli hal, di setiap keadaan kita. Apapun keadaan kita, puji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Selalu hendaknya tercurahkan salawat dan salam dari lisan kita, dari bibir kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak selawat sehingga kita bisa nanti sesuai dengan hadis Rasul, orang yang sering berselawat itu besok berdekatan duduknya dengan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan kajian di subuh Senin yang mulia ini. Semoga bisa menambah ilmu kita, bisa jadi pengingat untuk kita. Apa yang kami sampaikan nanti bisa jadi pengingat untuk kita semua. Sering-seringnya kami menyampaikan, maka sering-sering pula kami akan teringat dengan apa yang kami sampaikan. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema di subuh yang mulia ini 3 perkara yang mengantarkan atau yang mengikuti kita ke kuburan, 2 pulang, 1 tinggal dengan kita. 3 yang mengantar atau mengikuti jenazah kita,
atau jenazah orang lain, atau jenazah mak ayah kita, 2 yang pulang, 1 tinggal dengan jenazah itu di kuburan. Ibunda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 yang pertama, 2 yang pulang, ayah bunda dimuliakan oleh Allah adalah ahlihi, keluarga. Soanca-anca apa bini seganteng apa pun laki, ini kan ondaknya tinggal di kuburan tu doh kalau pasangannya tu mati. Allah pernah usul so cinta-cintanya dengan pasangan, so sayang-sayangnya anak ke ayah, so sayang-sayangnya orang tua ke anak, mati anaknya, ini kan ondak orang tua tu tinggal bersama anak dalam kuburan. Pulang, keluarga pulang. Jadi mana kita ambil hikmahnya ketika keluarga pulang? Setelah kita dikuburkan, suami dikuburkan, istri dikuburkan, orang tua dikuburkan, anak dikuburkan, mengapa? Ini pulang semua, tidak ada yang sanggup. Seperti apalah sayangnya hari ini nangisnya menjadi-jadi seorang istri sampai 2 jam. Lakinya mati. Pernah jumpa? Laki mati, bini itu menangis sampai 2 jam. Cinta pada itu, sayang pada itu. Bahkan sampai di pintu kuburan masih menangis. Tapi yang satu ini tidak mau dia masuk tinggal ke dalamnya. Pulang setelah dikuburkan. Mana kita ambil hikmahnya orang yang pulang ni anak, istri, pasangan? Bagaimana anak yang pulang, pasangan, keluarga yang pulang ini bermanfaat bagi orang yang meninggal ini? Ini kita ambil hikmahnya. Masih bermanfaat setelah mati. Anak kita nih, pasangan kita, keluarga kita bermanfaat untuk yang telah mati ini. Terutama dalam keluarga yang ahli keluarga terdekat kita, anak. Anak masih bermanfaat untuk kita setelah kita mati. Apa caranya Ustaz? Hari inilah caranya masih hidup kita. Gambleng, tuntun anak kita. Setelah kita mati, anak kita masih bermanfaat untuk kita. Hari ini pilih cari 4 anak kita mana yang masih bermanfaat untuk kita. Arti manfaat itu apa? Masih mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dia sampai hari ini. Masih hidup kita diucapkan ini. Kalau setelah mati kita nanti entahlah. Bermanfaat keluarga kita pulang. Walaupun menangis, tangis haru seperti apa, bermanfaat. Sampai di rumah ada di kita nih majelis takziah 1 hari, malam kedua, malam ketiga. Di sini berlakunya anak yang soleh yang bermanfaat ke mak ayah yang telah mati, bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Kau sekata-sekata bid'ah. Kadang goblok nengok orang tekak kepala menyebut bid'ah yang takziah 3 malam. Nolo pernah sampai ke aku yang menyebut model itu dah. Ini ciri anak yang soleh. Dibuatnya makanan, minuman, sedekah kepada orang. Ini salah satu dalil ketika Rasul mengatakan ada orang tua yang meninggal sudah tahunan lama, kata Rasul. 1 hari dari masuk kubur orang tua yang meninggal diazab oleh malaikat. Ini yang di sini populer sebetulnya. Tapi kalau orang-orang yang suka membid'ah orang kan dipakainya di sini. Di sini soal. Mulai dari dia masuk di kubur diazab orang tua ini sampai berapa tahun lamanya. Suatu hari berhenti cambuk malaikat mengazab ayah orang tua ini. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasul berhenti azab orang tua di kubur yang selama ini diazab oleh malaikat? Hari itu anak kandungnya bersedekah atas nama orang tua tersebut. Mana bid'ahnya? Bagi orang makan, bagi orang minum,
Banyak bersedekah untuk mak ayah kita, ringan siksa mak ayah kita dalam kubur. Yang menunggu hari ini bantuan. Ini anak yang soleh, keluarga yang pulang masih bermanfaat untuk orang tua yang telah mati. Jadi kalau ada orang mengatakan bina malam pertama kudu mengantarkan untuk orang tua kita itu gas saja. Kalau apa bang bina itu begini. Kalau aku orang kalau yang mengatakan demikian itu, baca Yasin, silaturahmi, menenangkan hati orang yang kemalangan bid'ah. Sampai baru-baru kau mengharap orang ngaji baca tilawah, solawat, ada sedekah yang luar biasa, mengagungkan Rasulullah, bid'ah kecetnya. Gorang baru yang serius. 2 minggu, 2 pekan yang baru belajarnya. Namun bid'ah-bid'ahkan orangnya. Ini ujung batu ini. Bukan baru di ujung batu. Di jemaah kita ini semoga tidak ada. Kalau ada yang memulai model itu di zaman dulu dakwah, digesek-gesek sebut. Jangan biarkan orang itu berkembang. Yang assalamualaikum gue. Di ujung batu ini banyak orang berubah akidahnya hari ini. Ini saya sambung sedikit ini masalah ahli keluarga tadi, menyambung ke situ sedikit. Lah 50 tahun umur apa tuh? Dulu orang yasinan, takziah, datang orang tuh ke rumahnya, mendoktrinnya. Kini bersalaman dengan awak nak ini. Ini hati-hati nih. Dulu pernah saya sampaikan juga memasukkan anak ke pesantren, hati-hati juga. Sekarang banyak yang berkedok Imam Syafi'i tapi di dalamnya tidak Imam Syafi'i. Oke, kita lanjut. Itu cerita panjang nanti ceritanya. Keluarga pula. Mana keluarga yang bermanfaat untuk kita yang masih anak, yang mau mendoakan. Kalau pasangan itu tengok pasangannya. Kalau dia masih muda, menikahnya balik itu. Tapi kalau nak mendoakan pasangan lagi, doa bagaimana? Tengok pasangannya. Kalau dia sudah tua, mungkin nak mau menikah lagi, masih berdoa dia untuk mendiang suaminya, masih berdoa untuk mendiang istrinya. Tapi kalau pasangannya ditinggalkan masih muda, menikahnya balik, sekian persen mungkin hendak mendoakan pasangan yang telah mati. Kalau anak, ini harus kita gambarkan hari ini. Mati pun kita nanti anak masih mendoakan kita, memberikan fadilah-fadilah sedekahnya sampai ke kuburan. Yang kedua, apa yang kedua yang pulang? Malu harta kita. Harta pulang. Kok punya Pajero pun kini punya Fortuner, Innova, pulang tuh sertifikat rumah do ikut itu dong. Tinggal di orang yang hidup. Bahkan secinta-cinta mau yang mau kredit Pajero sampai 2 juta, itu dalam itu letak jenazah awak sudah dalam 6 bulan. Pulang harta kita tinggal. Bisa harta kita tuh masuk ke kuburan? Ustaz, bisa. Bawalah harta kita tuh masuk ke kuburan untuk menolong kita. Kapan waktunya? Sekarang. Jangan tunggu mati. Bisa. Kok lain jembatan yang rusak dekat rumah awak boleh sebenarnya boleh. Syarat bisa dibawa ke kuburan itu untuk menolong kita. Apa yang bisa kita bantu untuk umum PDTA, masjid, ini kaji-kaji lama sebetulnya. Sayang nanti setelah mati otoa tinggal, no bisa bermanfaat untuk awak. Sonang yang tinggal golak, kalau ke menikah ulang ini balik. Kok anak yang tak ada ilmunya mencokak gara-gara harta awak. Kapan waktunya bisa menolong kita? Harta yang pulang tadi bermanfaat untuk kita. Sekarang masanya. Kok yang sampai nisabnya keluarkan zakat tahunannya? Kalau nak bagi per bulan. Kalau nak setiap hari diinfakkan. Hasil kodenya itu per hari umpamanya 3 juta atau 4 juta, dikeluarkannya langsung 2,5%-nya dikeluarkan. Aku nak menjadi hisab di surga. Orang yang pintar. Hasil bersihnya sehari itu 4 juta 5 juta, dikeluarkannya 2,5% langsung. Di store-nya langsung ke tetangganya yang membutuhkan atau ke masjid.
Yang mau sanggup per bulan silakan. Dapatnya per bulan sekian puluh juta, keluarkan langsung. Ini akan bisa kita bawa ke kuburan. Harta kita bisa kita kuburan. Kalau yang wak tinggalkan, itu untuk yang tinggal besok tuh. Kalau kita sambung ke anak dan bini tadi, ke anak dan istri tadi, kok iyo anak dan istri wak soleh dan soleha, lah itu dikeluarnya untuk mendiang laki atau untuk mendiang istrinya. Kau pengurus masjid, hasil kubur kami, hasil ruku kami dengan mendiang dulu. Kau mantap. Pernah kita kaji dulu kan, kumpulkan 100 janda di Jumbatu ini, survei mana janda yang masih mau menyetor penghasilan dengan lakinya yang masih hidup. Padahal cik berdua yang mau berinfak sampai kininya. Kumpulkan juga duda-duda di Jumbatu nih, kalau lah meninggal tuh banyak hilang, betul banyak lupa. Jadi apa maksudnya hari ini kita memegang keuangan kita, keluarkanlah. Itu yang menolong untuk dalam kubur kita nanti. Kalian ditinggalkan akan diproses oleh orang-orang yang kita tinggalkan. Sertifikat, kebun, mobil, rumah semuanya. Itu tidak tahu mana kita lagi. Jangan terlalu banyak berharap kepada orang yang hidup. Cie-cie itu dapat menolong awak maksudnya. Alam Robi Philip yang tadi itu tak lain untuk awak bisa sebagai orang tua. Di masa hidup ini kalau masih punya, apa bisa kita berikan yang akan kita bawa menolong kita dalam kubur. Dua yang pulang, ahli keluarga dan malu harta, tinggal amal kita yang tinggal dengan kita. Amal elok, pekerjaan buruk ataupun pekerjaan baik awak tinggal. Oh yang diinfakkan tadi berbentuk dia, akulah infakmu dulu hai sebulan, akulah sedekahmu dulu hai sebulan, akulah dulu duitmu yang kau tolong rumah orang yang kebakaran itu. Macam amal kebaikan kita datang sebagai penolong untuk kita. Datang dia besok. Yang buruk-buruk itu juga. Nah, jadi sekarang tinggal pilih kita. Buatlah sebuah amal soleh yang bisa menolong kita di alam kubur kita nanti. Apalagi kita punya amal rahasia, pasangan hidup pun tak tahu amalan kita ini. Hanya sangat luar biasa. Suami istri punya amalan masing-masing, pasangan yang sama satu tempat tidur tak tahu amal yang soleh satu ini. Luar biasa. Carilah amal soleh yang baik itu, yang rahasianya Allah yang tahu. Sulit amal soleh itu senang. Seorang istri selawatnya 500 kali sehari, tapi suaminya tak tahu. Yang mantap. Suami begitu juga. Setiap hari rupanya dia berinfak. Suami itu seolah orang tak tahu. Ini amal rahasia. Kita tidak tahu amal mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Tidak ada jaminan rahmat Allah itu mana yang akan mendatangi kita dengan amal-amalan kita. Oleh karena itu kita mesti punya amal manusia, punya amal khusus. Ada orang tua itu setiap maghrib baca yasin dia, amalan khusus. Ada orang tua itu baca Qulullahnya sampai 1000 kali satu hari. Ini amalan rahasia. Ada yang menjalankan tilawah dia 15 ayat sebelum tidur. Siap witir dia sekat atau 3 rakaat 15 ayat sebelum tidur. Ini amalan yang khusus. Sampai mati dia 5 tahun dia mengerjakan itu, 10 tahun dia mengerjakan itu. Maka ini akan datang kepada kita dalam kubur kita nanti. Buatlah amal soleh. Tak cukup solat saja ayah bunda dimuliakan oleh Allah. Solat ini sebuah kewajiban. Terkadang kita hanya melepas kewajiban, bahkan solat ini bisa jadi kebutuhan. Kalau hanya melepas sebuah kewajiban saja, berapalah amal kita yang kita dapatkan, berapalah pahala yang kita akan dapatkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian yang singkat pengingat untuk kita. 2 yang pulang, 1 yang tinggal. Mari kita berwanti-wanti, berhati-hati dengan keluarga kita. Jangan terlalu cinta sehingga membuat kita gila. Jangan terlalu cinta ke harta kita sehingga tidak bisa menjadi penolong harta kita setelah kita mati. Carilah amalan-amalan yang bisa menolong kita sampai ke kuburan kita nanti. Mohon maaf, bukan maksud menggurui, tapi saling mengingatkan kita tentang kebaikan agar tetap di jalan Allah dan sunnah Rasulullah SAW.
wasallam. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi